kelas 6C Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video berikut ini merupakan video keterampilan terintegrasi untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bu Rosti Fairina Ritonga MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Nih kalau misalkan saya bilang, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Coba sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kalian baik-baik saja hari ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, Raisa, silahkan. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Mas Puratul Khairiyah. Hadir, Bu. Raisa. Hadir, Bu. Ya, selanjutnya buka buku kalian ya. Baik, Bu. Apakah kalian hari ini udah siap belajar? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap ya. Ini saya membawa benda. Ada yang tahu ini nama benda apa? Paku. Ya, betul ya. Ini namanya benda paku. Tapi ada yang tahukah ini kegunaannya untuk apa? Untuk menggantung jam. Ya, bagus Raisa. Ini untuk menggantung jam ya. Ada yang tahu lagi? Untuk mengkonstruksi bangunan, Bu. Ya, bagus Puput. Ini kegunaannya untuk mengkonstruksi bangunan. Tapi, tahukah kalian ada tumbuhan yang bernama paku? Tidak. Oke. Pernahkah kalian membayangkan tumbuhan paku yang seperti ini? Tidak. Iya, tumbuhan paku bukan yang seperti ini ya. Tapi tumbuhan paku yang sesungguhnya adalah yang seperti ini. Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Lalu, adakah yang tahu materi pembelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, tadi sudah saya sempat singgung ya. Lalu, adakah yang tahu materi pembelajaran kita hari ini? Tumbuhan paku, Bu. Ya, bagus Puput. Pembelajaran kita hari ini adalah tumbuhan paku atau nama ilmiahnya adalah Pteridophyta. Ya, kalau misalkan nama ilmiah harus digarisbawahi ya penulisannya. Baik, Bu. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan ciri-ciri tumbuhan paku, mengklasifikasikan tumbuhan paku, menghubungkan tumbuhan paku dengan kehidupan sehari-hari, menganalisis manfaat tumbuhan paku, menguraikan dan menunjukkan reproduksi tumbuhan paku. Baik, Bu.
Ya, selanjutnya saya mau bertanya ya. Adakah yang tahu mengapa ada paku besi dan ada tumbuhan paku? Tidak. Oke. Ini ada tumbuhan paku ya. Pernahkah kalian melihat tumbuhan paku yang seperti ini? Tidak, Bu. Pernah Bu, saya pernah melihat tumbuhan itu di depan semua orang. Oke, sekarang saya meminta kalian untuk berdiskusi mengenai mengapa ada paku besi dan ada tumbuhan paku. Lalu kalian bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai gambar yang tadi ya, tumbuhan paku yang sudah saya berikan. Ya, kalian bisa mencari ciri-ciri tumbuhan paku ini, lalu klasifikasinya, manfaatnya. Silahkan buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jumlah kalian semuanya di berapa ya? 32, Bu. Oke, ada 32 orang ya. Berarti kalau dibagi 4, ada 8 kelompok. Ya, silahkan dibagi ya untuk kelompoknya. Baik, Bu. Sudah selesai pembagian kelompoknya? Sudah Bu. Oke, pembagian kelompoknya sudah selesai ya. Sekarang kalian bisa duduk bersama dengan kelompok kalian. Saya beri waktu selama 20 menit. Lalu setelah itu saya meminta kalian, perwakilannya saja satu kelompok, untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi. Baik, Bu. Oke, sudah 20 menit ya. Ya, silahkan Puput maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bagus Puput, terima kasih atas penyampaian hasil diskusinya. Lalu, adakah yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 2? Saya Bu, kelompok kami memanfaatkan tumbuhan paku tanduk rusa sebagai tanaman hias. Oke Raisa, manfaat tumbuhan paku yang telah disampaikan oleh kelompok 2 itu kurang tepat ya. Yang tepat adalah manfaat tumbuhan paku sebagai tanaman hias. Sekarang saya mau bertanya, apa saja sih manfaat tumbuhan paku? Sebagai sayuran Bu. Sebagai tanaman hias, Bu. Ya, ternyata manfaat tumbuhan paku itu bermacam-macam ya. Yang tadi sudah Puput dan Raisa sebutkan bahwa manfaat tumbuhan paku itu bisa sebagai sayur-sayuran. Contohnya semanggi. Lalu ada juga untuk tanaman hias. Contohnya tumbuhan paku tanduk rusa, paku sarang burung, ya, dan masih banyak lagi ya. Baik, Bu. Sekarang saya ingin bertanya kembali ya. Apa alat reproduksi tumbuhan paku? Bunga, Bu. Oke Puput, bagaimana dengan yang lain? Ya, coba Raisa, apa alat reproduksi tumbuhan paku? Spora Bu. Bagus Raisa. Iya benar ya, alat reproduksi tumbuhan paku adalah spora. Lalu bagaimana spora bisa menjadi tumbuhan paku? Ada Bu, siklus hidupnya nanti menjadi tanaman paku. Mantul Raisa. Ya, adakah yang bisa menuliskan siklus hidup tumbuhan paku? Saya, Bu. Bagus Puput.
Ya, ini benar ya. Ini adalah siklus hidup tumbuhan paku. Lalu, dalam siklus hidup tumbuhan paku terbagi menjadi dua fase. Fase apa saja kah itu? Fase sporofit dan gametofit, Bu. Ya, coba Raisa tunjukkan mana fase sporofit dan fase gametofit pada siklus hidup tumbuhan paku. Bagus, Raisa. Lalu, mengapa dikatakan fase gametofit dan fase sporofit? Saya, Bu, fase sporofit adalah bagian siklus hidup yang menghasilkan spora dan fase gametofit adalah bagian siklus hidup yang menghasilkan spermatozoid dan ovum. Bagus, Puput. Lalu, bagian mana yang dikatakan fase dominan? Fase gametofit, Bu. Oke, adakah yang mempunyai jawaban berbeda? Ya, coba Puput. Fase sporofit, Bu. Betul, Puput. Ya, fase dominan pada siklus hidup tumbuhan paku adalah fase sporofit ya. Mengapa fase sporofit ini dikatakan sebagai fase dominan? Karena yang terlihat sebagai tumbuhan paku pada bagian sporofit. Ya, bagus ya. Tumbuhan paku itu tampak pada fase sporofit. Nih. Maka fase sporofit ini dikatakan sebagai fase dominan. Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Ya, selanjutnya ini ada 3 macam siklus hidup tumbuhan paku ya. Lalu bagaimana perbedaan ketiga siklus hidup ini? Yang pertama, papohomospora atau isospora karena menghasilkan satu jenis spora. Yang kedua, paku heterospora karena menghasilkan dua jenis spora, mikrospora atau makrospora. Yang ketiga saya lupa, Bu. Baik, tidak apa Puput, kamu sudah bagus bisa menjawab 2 macam siklus hidup dari 3 macam siklus hidup ini. Lalu adakah teman-teman yang lain yang bisa menjawab apa siklus hidup yang ketiga ini? Lupa, Bu. Oke, Ibu kasih clue ya. Ini ada 2 jenis spora yang berbeda, jantan dan betina. Lalu jenis siklus hidup apa ini? Oh ya, saya ingat, Bu. Waktu pernah lihat dia menghasilkan spora yang sama bentuk dan ukurannya, tapi berbeda kelamin. Oke, bagus Raisa. Ya, jadi yang pertama ini adalah siklus hidup homospora. Homospora. Lalu yang kedua ini adalah siklus hidup heterospora. Lalu yang ketiga ini adalah siklus hidup paku peralihan.
Lalu adakah yang tahu masing-masing contoh dari tumbuhan paku ini? Homospora contohnya Lycopodium, Heterospora, paku air, dan peralihan paku ekor kuda. Ya, bagus ya. Contoh masing-masing dari tumbuhan paku ini adalah Homospora. Contoh tumbuhan pakunya adalah Lycopodium. Heterospora, contoh tumbuhan pakunya adalah paku air. Lalu contoh dari paku peralihan adalah tumbuhan paku ekor kuda. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Puput, silahkan. Tumbuhan paku tanduk rusa hidup di pohon kan ya, Bu? Lalu apakah itu dapat merugikan pohon yang ditumpanginya, Bu? Baik, terima kasih Puput atas pertanyaannya. Lalu, adakah yang tahu jawaban dari pertanyaan Puput? Merugikan, Bu. Setahu saya setiap pohon yang menumpang pasti merugikan pohon lainnya, Bu. Iya, tapi ingatkah kalian pada simbiosis komensalisme? Ingat, Bu, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak apa-apa. Ya, betul ya Puput. Nah, paku tanduk rusa ini termasuk simbiosis komensalisme. Lalu siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak untung dan tidak rugi? Tumbuhan paku tanduk rusa untung, lalu pohon yang ditumpangnya tidak apa-apa. Ya, bagus Raisa. Ya benar ya, bahwa nggak semua tumbuhan itu yang menempel atau menumpang itu merugikan, karena tumbuhan paku ini tidak mengambil makanan pada pohon yang ditumpanginya. Apakah kalian sudah mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Adakah yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya, Bu, tumbuhan paku tanduk rusa menempel pada pohon lain, tapi pohonnya tidak untung dan tidak rugi. Lalu tumbuhan paku mendapat untung, Bu. Ini namanya simbiosis komensalisme. Oke, Raisa. Adakah yang ingin menambahkan? Saya, Bu, alat reproduksi tumbuhan paku adalah spora. Fase dominan tumbuhan paku adalah fase sporofit. Ya, bagus ya Puput dan Raisa, bahwa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah paku tanduk rusa merupakan simbiosis komensalisme. Lalu alat reproduksi tumbuhan paku adalah spora. Fase dominan tumbuhan paku adalah fase sporofit. Lalu Ibu tambahkan ya, bahwa tumbuhan paku itu termasuk makhluk hidup. Dia itu memiliki macam-macam siklus hidup. Nah ini nih, ada homospora, heterospora, paku peralihan. Lalu manfaat tumbuhan paku itu bisa sebagai tanaman hias. Contohnya paku tanduk rusa, paku sarang burung, dan bisa juga sebagai sayur-sayuran. Misalnya semanggi, nama ilmiahnya itu Marsilea crenata. Ya, ini kesimpulan kita hari ini ya. Baik, Bu. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu untuk pembelajaran hari ini adalah semoga apa yang sudah kita pelajari bisa dipahami ya. Lalu bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi